Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Faradila Dumasyari dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi atau asal-usul kehidupan. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori abiogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Percobaan Francisco Redi. Francisco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples tanpa penutup atau terbuka, dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ. Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dilakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging, tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Percobaan Lazzaro Spallanzani hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi. Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di 2 tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberi kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah 1 diberi terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Percobaan Louis Pasteur. Louis Pasteur, ahli biokimia kepal, menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahu bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar. Masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi bagian ujung leher muncul banyak debu dan kotoran, sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.